Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah pengantar keteknikan dan biosistem yang berjudul Alat dan Mesin Pertanian. Baik, sebelum masuk ke materi pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Sifaudin dengan NIM 221710201047 dan rekan saya Nurlaili Istiqomah dengan NIM 221710201009 dan teman saya selanjutnya Iis Haryani dengan NIM 221710201073. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan awal mekanisasi pertanian. Apa itu perkembangan awal mekanisasi pertanian? Yang pertama yaitu perkembangan alat dan mesin pertanian di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama. Diperkirakan sejak tahun Belanda. Dari tahun ke tahun penggunaan traktor makin berkembang. Mekanisasi pertanian ini sering dikenal dengan mesin traktor. Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia tidaklah semulus apa yang diharapkan. Ada dua kelompok yang menyetujui dan tidak menyetujui dengan perkembangan mekanisasi pertanian. Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Namun pada awalnya perkembangan adanya krisis di era globalisasi. Menurut perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami banyak hambatan baik dari hal teknis, ekonomis maupun sosial. Perkembangan alat dan mesin pertanian baru mengalami peningkatan sejak tahun 1970-an karena kesadaran petani semakin tinggi akan manfaat mekanisasi pertanian. Kesadaran ini juga merupakan kebijakan untuk suatu program swasembada beras pada waktu itu, sehingga semua usaha untuk perkembangan produksi padi diupayakan dengan prioritas paling tinggi, terutama pada perkembangan irigasi, penyuluhan, perluasan area lahan pencetakan sawah baru. Walaupun pemakaian alsitan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi tingkat mekanisasi pertanian masih ketinggalan dari negara-negara lain. Baik, yang kedua yaitu daya dan mesin pertanian. Yang poin pertama yaitu agricultural engineering, yaitu penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya kerja manusia dalam bidang pertanian demi untuk kesejahteraan umat manusia. Bisa dikatakan dengan meningkatkan efisiensi usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas produk pertanian, kesejahteraan petani, dan kesejahteraan lingkungan. Efisiensi tersebut meliputi lahan, tenaga kerja, energi, dan sumber daya. Baik, poin kedua yaitu agricultural mekanisation, yaitu kegiatan penggunaan alat dan mesin pertanian yang digerakkan baik dengan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanisasi lainnya. Bisa dikatakan juga pertanian mekanisasi adalah proses penggunaan mesin pertanian untuk mekanisasi pertanian, pekerjaan pertanian yang awalnya dilakukan dengan alat manual seperti menggunakan lembu, menggunakan memanen dengan memukul tangan. Sekarang beralih kepada ada kombi, ada traktor dan sebagainya untuk mempermudah kinerja para petani di Indonesia. Poin ketiga yaitu peran mekanisasi pertanian dalam pembangunan petani di Indonesia. Ada satu, mempertinggi efisiensi tenaga kerja manusia. Yang kedua, meningkatkan derajat dan tarif hidup petani. Yang ketiga, menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas serta kapasitas produksi pertanian. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan tipe usaha petani, yaitu tipe pertanian untuk kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian perusahaan. Yang kelima, mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dalam sifat agraris menjadi sifat industri. Poin keempat yaitu poin terakhir, tujuan mekanisasi pertanian, yaitu menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, kualitas hasil produksi, dan mengurangi beban pekerja pertanian, mengurangi kerusakan pada produksi pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil, dan pendapatan petani. Peran
alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting karena tuntunan perkembangan teknologi dan tingginya kelangkaan tenaga kerja seperti di sektor pertanian. Yang ketiga yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurlaili Istiqomah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi pertanian. Sistem produksi pertanian merupakan produksi dan produktivitas usaha pertanian, prinsip, dan teknik produksi tanaman yang meliputi pangan, perkebunan, dan hortikultural, produksi ternak, produksi ikan, dan keterpaduannya. Terdapat berbagai unsur untuk mendukung suatu sistem produksi pertanian, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. 2. Tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Selanjutnya yang ketiga yaitu air irigasi. Air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Keempat yaitu produksi. Produksi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa pertanian. Poin selanjutnya yaitu proses produksi pertanian dan processingnya. Proses produksi pertanian adalah proses yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian atau output. Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usaha tani yang tergantung pada musim. Ada beberapa tahapan untuk proses produksi pertanian, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Pembersihan lahan. Pembersihan lahan merupakan kegiatan untuk membersihkan semak, rumput, dan sisa tanaman produksi sebelumnya yang tumbuh pada lahan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Pembersihan lahan ini dapat dilakukan dengan pembabatan, penggunaan herbisida, pencabutan, dan pembakaran sisa-sisa tanaman. Yang kedua yaitu lahan yang siap untuk ditanami adalah lahan yang sudah diolah terlebih dahulu dengan cara dibajak, lalu dihaluskan sampai gembur. Pembajakan lahan dapat dilakukan secara manual, dicangkul, dibajak menggunakan bantuan hewan, hingga dengan traktor. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Kemudian keempat yaitu pemeliharaan tanaman, yaitu meliputi penyiraman, penyulaman atau mengganti tanaman yang mati atau rusak, dan pembumbunan atau tanah digundukkan di pangkal batang tanaman. Setiap tanaman memiliki kekhasan masing-masing. Pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman pangan. Hal ini berguna agar tanaman dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Pemeliharaan juga dilakukan dengan menjaga tanaman agar terhindar dari gangguan hewan. Tahapan akhir dari proses budidaya tanaman pangan adalah panen. Pemanenan tanaman pangan harus dilakukan pada waktu yang tepat agar kualitas hasil produk tanaman pangan juga optimal ketika dikonsumsi. Selain itu, penentuan masa panen yang tepat berbeda untuk setiap tanaman pangan dan harus mengikuti standar yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran alat mesin pertanian dalam usaha pertanian. Yang pertama yaitu menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja. Sebagai contoh, di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan itu daerahnya sudah jarang sekali tanah pertanian atau persawahan karena di perkotaan itu sudah dibangun gedung tinggi. Jadi kita membutuhkan alat mesin untuk membantu proses penyediaan sektor pertanian di daerah perkotaan. Yang kedua yaitu antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun. Sebagai contoh, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka sudah
jarang sekali yang meminati sektor pertanian. Mereka lebih memilih di bidang usaha atau menjadi pekerja kantoran. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam dapat meningkat. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sehingga ketepatan dan keseragaman proses yang hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin. Dengan menggunakan alat dan mesin pertanian dalam usaha pertanian, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat meminimalisir kerugian. Yang kelima, yaitu meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja. Yang keenam, yaitu mengerjakan tugas khusus atau sulit dikerjakan oleh manusia. Sebagai contoh, kita ingin membajak sawah. Jika kita mau membajak sawah, kita membutuhkan traktor untuk alat pembajaknya. Karena jika kita menggunakan tenaga manusia, kita tidak bisa, atau yang lain kita membutuhkan hewan seperti kerbau. Tetapi harga kerbau juga mahal, jadi otomatis jika kita menggunakan kerbau, waktunya lebih lama dan juga pengeluarannya lebih tinggi. Yang terakhir yaitu memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor pertanian. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.